Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini video keempat dari pertemuan ke-6, masih pertemuan ke-6. Jadi pertemuan ke-6 itu scale 13, 14, 15, dan 16. Ini yang ke-4. Oke. Jadi seperti scale 15 ini mengenai menukar subjek dan verb dengan pernyataan tempat, kapan tempat. Jadi setelah menyatakan tempat, subjek dan verb itu kadang-kadang dibalik, tukar. Nah, ini dapat terjadi dengan single word, ya, dengan ada beberapa kata itu yang menunjukkan tempat, seperti here, there. Mereka ini single word, satu kata, tapi mereka yang menunjukkan tempat, here, there, or nowhere. Contohnya di kalimat here is the book that you lent me. Ini adalah buku yang kamu pinjamkan saya. There are the key that I took, I lost. Nowhere have I seen such beautiful weather. Nah, jadi ini bisa kita lihat di contoh pertama, kata tempat here itu ini mengakibatkan subjek book itu yang ini dia ditaruh setelah verb is, jadi ditukar. Padahal kan ini subjek, ini verb, tapi verbnya muncul di depan gara-gara adanya here. Sama ini di contoh kedua, there, akhirnya are-nya pindah di depan, subjeknya the keys pindah di depan, pindah di belakang. There are the keys that I took, I lost. Sama ini nowhere, akhirnya I ini muncul setelah have. Bahkan harusnya I have seen. Nah, itu untuk yang single word. Selain akibat single word, subjek dan verb itu bisa juga ditukar, yang ini, setelah frase preposisi. Frase kata depan yang menyatakan tempat. Kalau ini kan menunjukkan tempat juga, tapi single word. Kalau ini dia bentuk frase, kumpulan kata, kelompok kata. Nah, sini ada contohnya, in the closet are the clothes that you want. Jadi di lemari pakaian, pakaian yang kamu inginkan. Jadi ini in the closet. In the closet itu frase preposisinya in the closet. Ini kan di lemari pakaian, sehingga are-nya pindahlah dia di depan, clothes-nya tetap. Nah, sama ini di contoh kedua, around the corner. Around the corner itu frase preposisi, akibatnya is, pindahlah dia depan. Some's house-nya ini di belakang. Sama lagi nih, beyond the mountain lies the town where you will live. Lies pindah di depan, subjeknya the town pindah di belakang. Jadi seperti itu. Kalau dia ada kata atau kelompok kata yang menunjukkan tempat, maka ditukar. Nah, ini penting, ini perlu, tapi agak sedikit sulit untuk memahami bahwa subjek dan verb akan ditukar setelah ungkapan tempat, pernyataan tempat di awal kalimat, hanya jika place expression, ungkapan tempat, penting untuk melengkapi kalimat. Jadi dia memang place expression itu bagian penting dari kalimat.
Kalau dia bagian penting dari kalimat, maka ditukar. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. In the forest are many exotic birds. Di hutan adalah banyak burung-burung eksotis. Nah, in the forest I work for many hours. Di hutan saya berjalan untuk beberapa jam. Nah, di sini in the forest dia sangat penting untuk melengkapi kalimatnya, dan dia diperlukan untuk melengkapi bahwa many exotic birds, ya, many exotic birds are in the forest. Jadi ini bisa kita balik. Jadi many exotic birds are in the forest. Jadi kalau dihapus ini in the forestnya, jadinya seperti many exotic birds are. Nah, tidak ada, selesai. Akhirnya terpotong kalimatnya, tidak lengkap kalau kita buang ini, karena dia perlu. In the forest are many exotic birds. Kalau ditukar, many exotic birds are in the forest. Jadi banyak burung eksotis di hutan. Nah, ini bentuk terbaiknya, in the forest are many exotic birds. Nah, bagaimana kalau contoh kedua? Contoh kedua, kalau kita buang in the forest, jadi sisa I work for many hours. Kalimatnya tetap utuh, tetap lengkap. Jadi ini kalau dia dibuang dan tetap utuh, maka dia tidak dibalik. Beda seperti ini. Oke, jadi ini perlu lihat lagi banyak contoh. Nah, kita lihat di contohnya di sini. On the second level of the parking lot. Di tingkat 2 dari tempat parkir, bla bla bla. Ini bisa dilihat bahwa ini adalah prepositional phrase on the second level of the parking lot. Ini adalah prepositional phrase of place expression. Ya. Nah, jadi dia ini harus dibalik setelahnya. Nah, kita lihat A is empty on the second level of the parking lot is empty. Ini salah ya. Jadi on the second level of the parking lot is empty. Jadi ini is parking lot is empty dia. Jadinya salah. Parking lot are empty. Salah juga. C, some empty stalls are. Nah, di C ini hampir benar. Some empty stalls, beberapa toko kosong. Nah, tapi kan dibalik, harusnya dibalik. Harusnya ini jadinya verbnya dulu baru subjeknya. Berarti jadinya on the second level of the parking lot are, ini verbnya baru subjeknya. Ini verbnya, ini subjeknya, some empty stalls. Berarti jawabannya D. Jadi memang jawabannya antara C dan D, hanya C-nya ini dia tidak balik, dia tidak tukar, jadi salah. Harusnya D. Oke, jadi ini skemanya inverted subject and verb with place expression. Jadi ketika ekspresi tepat di depan kalimat perlu untuk melengkapi kalimatnya, maka verbnya di subjek dan verbnya ditukar. Oke, ini in the classroom where some of this. Kalau dia
necessary, hanya sebagai ekstra tambahan, nah, berarti dia tidak harus dibalik. Kayak ini, in the classroom I study very hard. Jadi biar dibuang ini I study very hard, tetap kalimat yang utuh dan benar. Oke, di sini kita coba exercise 16. In the cave was a vast treasure of gold and jewel. Nah, jadi in the cave was, ini kan in the cave ini kan phrase expression kan, preposition in the cave was a vast treasure. Jadi ini benar ya, karena ini verbnya was muncul di depan dan ini subjeknya. Jadi ini benar, correct. Oke, jadi cukup untuk skill 16. Oke, kita lanjut skill 17 sebagai bagian dari pertemuan ke-7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.